Ya, eh, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat slideshow dengan tombol next, pref, ataupun autoplay, gitu ya. Jadi kita akan membuat slideshow dan langkah pertamanya adalah kita kumpulkan 6 buah gambar, ya, 6 buah gambar dengan ukuran yang sama, kemudian berikan nama 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kebetulan ekstensinya adalah JPG, maka saya menggunakan 1.jpg sampai 5.jpg. Ini dengan ukuran yang sama, ekstensinya juga harus sama agar mempermudah kita dalam membuat JavaScript-nya. Nah, dari kelima buah gambar di sini disimpan dalam satu folder, namanya adalah img. Ya. Nah, kemudian kita akan membuat satu buah file di luar dari img, gitu ya, dengan nama adalah slideshow.html. Nah, slideshow.html di sini sudah saya buat. Kemudian langkah pertamanya adalah saya harus memasukkan gambar ke dalam bodinya. Dengan cara adalah img, ini adalah image, src itu adalah source-nya. Kemudian karena source gambarnya ada di dalam folder img, maka di sini saya buat img slash. Kemudian 1.jpg. Ini adalah nama file yang saya gunakan. Nah, kemudian untuk membuat tombol saya tambahkan line break, ya. Saya buat satu buah input, type-nya karena kita tidak mengirim sesuatu maka cukup dengan type button saja. Value-nya untuk yang di kiri saya buat namanya adalah pref. Ya. Kemudian yang di bagian kanannya karena saya tidak mengisi line break, saya buat input, type-nya juga sama, button. Kemudian value-nya itu adalah next. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita lihat dulu hasilnya, sudah sesuai nggak dengan yang kita inginkan. Maksudnya adalah apakah gambarnya sudah keluar. Nah, kita coba nih buka. Ya, ini gambarnya sudah keluar. Wah, terlalu besar nih gambarnya nih. Saya kecilkan aja. Kita bisa mengatur ukuran dari gambar di bagian img tag. Jadi dengan teman-teman merubah bagian dari width-nya. Salah satu saja dirubah itu boleh. Nah, di sini width-nya itu saya gunakan adalah 400 px gitu ya. Atau 400 boleh. Nah, kemudian karena saya setting hanya lebarnya, maka tingginya akan menyesuaikan. Ya. Nah, ketika nanti tombol pref saya tekan, dia akan masuk ke gambar yang lain, yang sebelumnya. Kalau saya tekan tombol next, maka dia akan lanjut ke gambar berikutnya. Tujuannya begitu. Nah, dari yang di sini, ya, kita akan membuat JavaScript untuk slideshow-nya. Caranya adalah kita buat dulu tag script di dalam head section. Dengan cara adalah kita buat tag script, type-nya itu adalah text JavaScript seperti ini. Kemudian tutup script. Oke ya. Nah, setelah membuat scriptnya, baru saya akan melakukan coding terhadap slideshow-nya tadi. Untuk saat ini, variabel gambar itu adalah 1.jpg. Saya berikan variabel sendiri di dalam JavaScript-nya, gitu ya, head section-nya var img sekarang, gitu ya. Jadi saya gunakan adalah img skr, maksudnya adalah img sekarang itu sama dengan 1 untuk img saat ini karena dia menggunakan 1.jpg. Nah, kemudian untuk fungsi dari tombol next, saya buatkan functionnya, function next. Ini ya. Isi dari function next, atau misalnya di sini saya ganti nama aja deh, next img, gitu ya. Nah, untuk function next img ini saya harus menambah 1 agar dia lari ke gambar yang kedua. Karena saat ini dia adalah 1.jpg, untuk ke gambar yang berikutnya maka dia harus berubah menjadi 2.jpg.
Dari 2.jpg untuk nambah lagi ke gambar berikutnya berarti 3.jpg. Otomatis di sini adalah img skr itu sama dengan img skr plus 1. Atau teman-teman juga bisa membuat img skr plus plus, sama aja gitu ya. Boleh menggunakan yang mana saja. Saya gunakan yang plus plus gitu ya. Ini artinya sama. Oke, img skr plus plus. Setelah img skr plus plus, yang awalnya 1 dia berubah jadi 2, yang awalnya 2 dia berubah jadi 3, dan seterusnya. Setelah saya ubah img skr-nya, baru saya ubah sesuatu yang ada di sini. Gitu ya. Sesuatu yang ada di sini saya ubah nih source-nya, terutama di bagian source-nya. Ketika JavaScript mau mengakses sebuah tag, maka dia harus memiliki sebuah penanda agar JavaScript lebih mudah untuk melakukan perubahan data atau isian. Caranya adalah saya berikan sebuah penanda ID. ID saya berikan namanya adalah gambar. ID ini tidak selalu hanya berelasi dengan CSS, tetapi dia juga bisa digunakan atau berelasi dengan JavaScript gitu ya. ID-nya namanya gambar. Nah, untuk mengisi dari gambar caranya adalah dicari di dokumen ini gitu ya. Get element by ID, dicari di dalam dokumen ini, kemudian dicari elemen berdasarkan ID. Ada nggak di dokumen ini yang ID-nya namanya gambar? Gitu ya. Kalau ada, saya ganti source-nya. src-nya saya ganti. src-nya saya ganti dengan img slash, karena ini adalah nama foldernya. Gitu ya. Digabungkan dengan img skr, kemudian digabung lagi dengan .jpg. Oke. Ini adalah fungsi untuk next image. Nah, setelah saya membuat dokumen .getElementById by ID dan seterusnya, saya sudah punya functionnya. Kemudian function next image ini kapan dijalankan? Pada saat tombol next diklik, gitu ya. Berarti pada saat tombol next diklik, gitu ya. Jadi di tombol next saya beri sebuah trigger namanya adalah on click. Jadi ketika dia diklik, jalankan fungsi next img kurung buka kurung tutup. Oke. Ya. Jadi on click. Jadi ketika tombol next diklik, maka yang dijalankan adalah next img. Kemudian disimpan dan kita lihat hasilnya gitu ya. Saya refresh dulu. Kemudian saya klik tombol next, harusnya dia pindah. 2 3 4 5. Sudah habis gitu ya. Kemudian saya masuk lagi ke gambar yang berikutnya. Nah, ternyata gambarnya hilang karena memang gambar ke-6 itu tidak ada. Saya hanya punya gambar sampai 5. Terus bagaimana caranya agar si next ini dia akan melanjutkan ke gambar yang sebelumnya? Jadi jika dia lebih dari 5 ya, jika si img sekarang itu lebih dari 5, dalam hal ini adalah 6, maka dia dikembalikan ke 1 gitu ya. Jadi di sini saya berikan sebuah seleksi gitu ya, atau decision. Jika img skr itu lebih dari 5, dalam hal ini adalah 6, maka gitu ya, maka img skr sama dengan 1. Jadi ketika dia 6, dia akan balik lagi ke 1. 2 3 4 5. Ketika dia 6, dia balik lagi menjadi 1. Begitu seterusnya. Sehingga
gambar itu akan tetap berulang-ulang. Gitu ya. Saya simpan hasilnya. Kemudian kita lihat hasil dari web yang kita buat. Saya refresh dulu. Ini adalah gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat, gambar yang kelima. Habis kelima harusnya nggak ada gambar gitu ya kalau gambar keenam, tetapi karena gambar keenam sudah dibawa ke satu, harusnya gambar ke satu keluar lagi. Kebetulan gambar kelima dan gambar ke satu itu sama. Gambar ketujuh balik lagi gambar yang kedua. Gambar ke-8 berarti gambar yang ketiga. Begitu seterusnya. Jadi next ini nggak akan pernah berhenti lagi seperti yang tadi. Gitu ya. Ini adalah contoh untuk yang slideshow. Ya, untuk berikutnya, next kita sudah mengerjakan. Langkah berikutnya adalah kita mengerjakan untuk fungsi pref-nya, gitu ya. Jadi kita buat di bawahnya aja. Jadi di luar dari fungsi next img, saya bikin sebuah function pref img, begini, gitu ya. Pref img. Isinya bagaimana? Kalau next img itu adalah img sekarang plus plus, maka di pref itu adalah img skr min min, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia kurang dari 1, padahal gambar yang paling kecil itu adalah 1.jpg. Berarti jika img skr itu kurang dari 1, ya, maka img skr itu sama dengan 5. Karena yang terakhir itu adalah 5. Ya. Kemudian setelah img skr sama dengan 5, maka di sini dokumen .getElement by id, berdasarkan id-nya ya, kita ambil gambar. Kemudian apanya yang mau diganti? Source-nya yang mau saya ganti. Gantinya gimana? Gantinya sama seperti yang di depan tadi, yang paling atas gitu ya. Jadi img slash digabung dengan img skr digabung dengan .jpg. Seperti ini untuk pref img. Nah, kapan fungsi pref-nya dijalankan? Pada saat tombol pref-nya diklik. Berarti tombol pref on klik, maka jalankan adalah pref img, kurung buka, kurung tutup. Saya simpan. Itu adalah fungsi dari pref img atau next img. Kita coba lihat hasilnya. Nih ya. Ini 1, 2, 3. Saya kembalikan sekarang. 2, 1, habis 1 dia jadi 5, habis 5 dia jadi 4, habis 4 dia jadi 3, dan seterusnya. Jadi di sini juga akan tetap berulang. Oke. Jadi ini script yang kita gunakan. Nah, yang berikutnya kita akan menggunakan autoplay. Ya. Nah, untuk yang berikutnya dari web ini kita coba isi dengan tombol stop dan auto, gitu ya. Kita isi dengan tombol stop dan auto. Di sini di belakang dari tombol next kita beri input, kemudian type-nya itu adalah button juga type-nya. Kemudian value-nya itu adalah autoplay gitu ya. Kemudian di sini setelah autoplay kita buat untuk stop-nya. Input, kemudian type-nya adalah button, kemudian value-nya adalah stop. Ya. Nah, seperti ini untuk tombolnya dulu, masih kita siapkan tombolnya. Sehingga di sini ada pref, next, auto. Nah, satu lagi adalah stop. Fungsi dari auto itu adalah dia akan menjalankan otomatis. Ya, dia akan menjalankan otomatis gambar yang kita punya. Caranya adalah kita buatkan fungsi untuk auto.
ya. Function auto IMG gitu ya. Nah, sebenarnya pada saat function auto IMG itu dipanggil, sebenarnya dia memanggil fungsi next karena gambarnya berubah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sebenarnya yang dipanggil adalah fungsi next. Jadi di sini kita tinggal memanggil adalah next IMG. Kurung buka, kurung tutup. Itu adalah auto IMG. Tetapi auto IMG ini dia punya waktu tunggu, gitu ya. Setiap 1 detik dia akan berubah, setiap 1 detik dia akan pindah, setiap 1 detik dia pindah, begitu seterusnya. Makanya di sini saya buatkan satu buah variabel yang namanya adalah var waktu, ya, variabel waktu di luar dari function auto IMG. Kalau teman-teman mau mengumpulkan di atas di sini boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting di luar dari function auto IMG. Ya. Nah, waktu sama dengan set time out. Ya. Nah, ketika saya bikin set time out, maka saya melakukan sebuah delay nih. Gitu ya. Apa yang akan dijalankan? Makanya di sini ada code, ada delay. Code apa yang dijalankan? Dia akan memanggil dirinya sendiri. Maka yang dipanggil adalah auto IMG. Ya. Kemudian auto IMG delaynya berapa? Nah, satuan delay yang ada di sini itu dalam milidetik. Jadi kalau teman-teman menggunakan 1000, maka dia akan berulang dalam waktu 1 detik. Jadi 1 detik baru dia ganti, 1 detik ganti, 1 detik ganti, gitu ya. Itu untuk function auto. Nah, kapan function autonya jalan? Pada saat autonya diklik. Jadi on klik, gitu ya, auto IMG. Nah, sudah. Jadi di sini adalah set time out auto IMG. Auto IMG dalam hal ini adalah functionnya ini. Kemudian delaynya adalah 1000, gitu ya. Ini adalah untuk auto IMG. Kita coba sekarang, mau nggak dia auto play gitu ya. Jadi kita klik autonya, ya, kita klik autonya, di jalan, ya, di jalan. Nah, kemudian kalau misalnya mau stop bagaimana? Saya harus menghentikan waktunya, gitu ya. Untuk stopnya saya harus menghentikan waktunya. Caranya adalah begini. Jadi saya berikan fungsi untuk stop play. Function stop play. Stop IMG ya, biar sama nih. IMG isinya adalah waktunya saya hentikan. Maka clear time out. Apa yang mau di clear? Yaitu adalah waktunya tadi. Karena waktunya disetting oleh auto IMG dengan delay adalah 1000, maka di sini time outnya saya clear. Kapan stopnya dijalankan? Pada saat tombol stopnya diklik. On klik stop IMG. Oke. Jadi seperti itu untuk stop IMG dengan auto play. Kita coba sekali lagi ya. Jadi yang di sini adalah auto, dia udah mulai jalan. Kemudian saya stop, berhenti. Masih jalan. Ada yang salah nih. Clear time out, stop IMG. Ya, ternyata di sini saya salah ketik, harusnya adalah on click. Ya, on click stop IMG. Kita coba sekali lagi ya, biar pasti. Ini adalah auto jalan. Gitu ya, jalan, kemudian saya stop sekarang di yang berikutnya. Saya stop. Ya, dia berhenti gambarnya. Oke. Jadi seperti ini script untuk membuat slideshow yang sederhana.